Meski ninja yang kita lihat di film, komik, atau anime itu sangat menarik ya, kayak bisa jalan di air, bergerak sangat cepat, menghilang dalam bayangan, sampai ngeluarin jurus macam. Kenyataannya jauh dari itu ya. Yang kita lihat dari cerita-cerita fiksi adalah imajinasi berlebihan dari aspek-aspek yang ada pada ninja. Dan di sini kita akan bahas ninja atau bisa disebut juga shinobi yang sebenarnya alias yang ada di kehidupan nyata. Yang tercatat oleh sejarah dan realita yang ada di seputar profesi misterius ini. Mulai dari asal muasal hingga kepunahannya. Maka dari itu perkenalkan, nama gue Rizky dan sejarah ninja itu yang akan kita bahas sekarang. Jika kita mulai mengasosiasikan ninja dengan kata sifat, maka mungkin yang akan muncul pertama kali adalah kata misterius. Karena memang asal muasal dari ninja ini sendiri sulit nulis secara gamblang kita sebutkan. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh ninja yang ada di kehidupan nyata adalah pengintaian, menjadi mata-mata atau jadi pembunuh bayaran. Jadi, kalau yang mereka lakukan itu aja udah sesuatu yang dibalik layar gitu loh, sesuatu yang tersembunyi lah gitu kan. Nggak mungkin dong kita bisa dengan mudah mengetahui asal-usulnya gitu kan. Meski demikian, bukan berarti nggak ada petunjuk ya tentang itu. Karena salah satu sumber yang nggak akan pernah mati adalah cerita rakyat, khususnya cerita rakyat Jepang ya. Kalau cerita rakyat Indonesia, nanti kita bahas kancil, bukan ninja gitu. Jadi menurut cerita rakyat Jepang, ninja adalah keturunan dari setan. Mereka mengatakan bahwa ninja adalah jelmaan setengah manusia dan setengah burung gagak. Nah ini buat konteks aja ya. Burung gagak memang dianggap sebagai hewan yang menjadi pertanda buruk di sana. Belum lagi warnanya hitam senada dengan baju-baju khas ninja yang serba hitam pula. Jadi sekarang pekerjaan ninja itu adalah bayangan. Ditambah image bahwa mereka itu pasti datang membawa kematian. Maka nggak jauh banget lah cerita rakyat Jepang saat itu menganggap bahwa ninja adalah keturunan setan. Maksudnya imajinasinya nggak jauh-jauh amat lah gitu kan. Tapi cerita rakyat semacam itu perlahan berubah ya. Terlebih ketika para ninja justru membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang berada di sisi berbeda dari para pemegang kelas elit yaitu samurai pada zaman feodal Jepang. Cerita rakyat bisa jadi nggak bisa kita andalkan lah ya untuk sebuah informasi yang akurat. Tapi di sisi lain ada sumber lain yang menyebutkan bahwa skill atau kemampuan yang disebut dengan ninjutsu alias ilmu taktik ninja gitu ya. Atau enggak kita bilang aja ilmu ninja lah ya. Mulai berkembang pada tahun 600 sampai 900 Masehi. Disebutkan juga Pangeran Shotoku yang hidup pada tahun 574 sampai 622 Masehi pernah mempekerjakan seseorang bernama Otomono Sahito sebagai seorang mata-mata shinobi. Kemudian tahun 907 dinasti Tang Cina runtuh membawa negara tirai bambu itu jatuh pada era kekacauan yang bertahan 50 tahun lamanya, memaksa banyak cendekia, pemimpin, dan orang-orang untuk melarikan diri dan salah satunya adalah ke Jepang. Perpindahan itu juga jelas bersamaan dengan filosofi-filosofi perang dan taktik perang baru yang tak ada di Jepang. Di sisi lain ada pula biksu-biksu Cina yang sampai ke Jepang tahun 1020-an, membawa keilmuan obat-obatan dan lagi-lagi filosofi bertarung ala biksu. Kok bisa sih biksu tahu caranya bertarung? Ya kalau bicara abad pertengahan ya, memang tahu bagaimana caranya bertarung itu artinya tahu bagaimana cara mempertahankan diri dari ancaman luar. Ya intinya kalau zaman dulu itu nggak seaman sekarang. Zaman sekarang pun baiknya orang tahu sih cara bela diri. Ya kalau udah aman kan syukur ya. Tapi kan kita nggak tahu situasinya seperti apa gitu. Ya minimal badan kita fit dan sehat lah ya gitu. Nah disebutkan juga bahwa para biksu tersebut mendapatkan ilmunya kebanyakan berasal dari India yang menyebar ke Tibet, kemudian Cina, kemudian terakhir di Jepang itu sendiri. Para biksu petarung ini juga kemudian mengajarkan cara bertarung mereka di Jepang. Dan diantaranya adalah kepada klan-klan ninja yang pertama muncul ke permukaan. Ilmu taktik ninja atau jurus ninja yang dikenal dengan ninjutsu pada dasarnya adalah campuran antara taktik bertempur Cina dan Jepang. Percampuran ini sebagai bentuk pemberontakan dari jiwa Bushido yang ada di hati setiap petarung Jepang pada masa itu. Pemberontakan ini pertama dilakukan oleh Daisuke Togakure dan seorang biksu bernama Kain Doshi pada kisaran abad ke-12. Jadi ceritanya nih, Daisuke sepanjang hidupnya adalah seorang samurai. Samurai itu adalah petarung yang berpegang teguh pada jiwa Bushido dan kehormatan sebagai seorang samurai. Masalahnya bagi Daisuke, dia kalah dalam sebuah pertempuran di mana pada pertempuran itu yang kalah harus kehilangan wilayah kekuasaannya serta yang paling melukai harga diri adalah harus kehilangan titel samurai. Di sini kehormatan menjadi seakan terkesan jauh lebih penting daripada nyawa. Karena biasanya para samurai yang kalah itu akan melakukan seppuku atau harakiri, sebuah ritual kuno bunuh diri. Tapi Daisuke tentu saja tidak melakukannya ya, karena kalau misalnya dia melakukan bunuh diri, artinya kita nggak akan tahu ada yang namanya ninja sampai
sampai sekarang gitu. Ia lebih memilih menelan harga dirinya yang sudah tercoreng itu, kemudian mengembara ke gunung-gunung yang terletak di barat daya Honshu tahun 1162, di mana ia bertemu dengan Kain Doshi, seorang biksu petarung. Di sana, Daisuke menanggalkan jiwa Bushido-nya gitu. Jadi bodo amat lah dengan jiwa Bushido gitu kan. Dan dia bersama dengan Kain Doshi mengembangkan ilmu baru yang kemudian disebut dengan ninjutsu. Dari situ, keturunan Daisuke mulai menciptakan ninja Ryu atau bisa dibilang semacam sekte lah. Betulnya kalau misalnya mau mentranslasikan Ryu sendiri itu jadi sekolah gitu loh kan nggak enak ya. Jadi ya udahlah, kita sebut sekte aja. Nah, sekte ninja dari keturunan Daisuke ini disebut Togakure Ryu. Gitu artinya sekte Togakure. Daisuke Togakure sebetulnya adalah satu dari sekian banyak jonin, ya bukan yang itu ya, alias pemimpin ninja yang sebelumnya adalah samurai. Tapi samurai adalah kelas yang dihormati dan prestisenya sangat tinggi. Jadi mungkin nggak sih kalau mereka dengan sengaja menanggalkan titel tersebut? Tentu saja enggak ya, karena lebih tepatnya mereka adalah samurai yang sudah kehilangan harga diri. Dan alasan kenapa seorang samurai kehilangan harga diri adalah diantaranya dua. Yang pertama, kalah dalam peperangan dan harus kehilangan tanah dan titel seperti yang dialami Daisuke. Atau yang kedua, nah ini perlu dijelasin dulu nih. Kalau samurai itu sebetulnya adalah orang yang melayani mereka yang duduk di tahta paling tinggi di wilayahnya, yaitu daimyo. Dan dengan jiwa Bushido itu, para samurai akan melayani majikannya untuk mempertahankan atau memperluas wilayah kekuasaan. Basically jadi petarung atau jadi tentara lah ya bisa dibilang. Mereka akan selalu berusaha untuk setia, bahkan sampai mati. Kesetiaan yang kuat itu nggak selalu berakhir dengan baik ya, terutama kalau daimyo atau majikan yang mereka layani tidak memiliki karakter yang terhormat atau karakter yang baik lah gitu. Seorang samurai bisa ditinggalkan, dicampakkan, ditolak, bahkan diusir. Dan ketika itu juga seorang samurai merasa sudah tidak memiliki harga diri. Kemudian untuk dua alasan itu juga mereka akan melakukan seppuku dengan tujuan penebusan dosa atau agar harga diri mereka tetap terjaga. Para jonin adalah mereka yang tadinya akan melakukan seppuku gitu kan. Jadinya malah kabur dan tidak jadi melakukannya sama sekali. Ya lebih sayang nyawa daripada harga diri gitu kan. Meski para pemimpin ninja adalah mantan samurai, orang-orang yang muncul menjadi ninja setelah mereka itu bukanlah orang-orang dari kalangan bangsawan atau samurai gitu ya. Justru mereka adalah orang-orang dari kalangan biasa, petani atau orang desa biasa yang belajar segala macam ilmu bela diri untuk mempertahankan hidup. Kemudian ilmu stealth atau ini lagi-lagi ya, agak-agak sulit kalau misalnya ditranslasikan ke bahasa Indonesia. Stealth itu ditranslasikan ke bahasa Indonesia jadi sembunyi-sembunyi. Ya, nggak enak dong. Kita lokalisasi aja lah jadi ilmu bergerak dalam bayangan. Biar kedengarannya keren gitu ya. Selain itu juga mereka belajar bagaimana cara membuat dan menggunakan racun dengan tujuan pembunuhan. Dan karena mayoritas ninja adalah mereka yang bukan samurai, maka tempat-tempat di mana markas besar ninja berada seperti Provinsi Iga dan Koga dikenal dengan desa-desa terpencil yang sepi dan persawahan. Ini sedikit fun fact juga ya. Kunai yang kita ketahui dari kartun-kartun seperti Naruto atau karya yang lainnya ya yang bertemakan ninja. Menurut informasi sebetulnya adalah sekop kecil yang tajam yang para ninja gunakan untuk menggali tanah. Tentu saja di era para ninja yang tadinya mereka gunakan sekop kecil tersebut untuk menjalankan misi, jadi benar-benar sengaja membuat kunai, shuriken, dan alat ninjutsu lainnya. Para wanita pun gak kalah dapat kesempatan untuk menjadi ninja ya, atau dikenal juga dengan kunoichi yang artinya ninja perempuan. Mereka mempelajari banyak ilmu, di antaranya penyamaran, impersonasi, bahkan seni. Karena mereka akan memasuki daerah musuh dengan menyamar sebagai penari, selir, atau bahkan budak. Para kunoichi dikenal selalu sukses sebagai mata-mata dan terkadang mereka juga melakukan misi pembunuhan. Para samurai tidak selalu bisa menang dalam pertempuran secara langsung, open battle lah gitu. Dan karena jiwa Bushido pula, mereka terkekang oleh aturan-aturan tak tertulis untuk menjaga kehormatan mereka. Karena itu ninja dibayar oleh samurai untuk melakukan pekerjaan kotor, mulai dari memata-matai, membunuh musuh secara sembunyi-sembunyi, hingga menanamkan informasi palsu di kalangan musuh ya, untuk mencerai-beraikan musuh lah gitu tujuannya. Semua itu dilakukan agar kehormatan samurai tidak ternoda. Tapi kalau gitu logikanya, bukannya kehormatan samurai udah ternoda ya dengan mempekerjakan ninja? Ya kayaknya apapun lah ya, yang penting bisa menang dan berkuasa gitu. Adanya profesi ninja ini pun sebetulnya sekaligus menaikkan taraf ekonomi bagi mereka yang ada di kalangan bawah. Karena para ninja bayarannya cukup mahal untuk melakukan satu misi saja. Ya taruhannya nyawa dong, misalnya kalau misalnya dia ketahuan sebagai ninja, langsung eksekusi mungkin gitu kan, langsung mati gitu. Dan akses untuk mempekerjakan ninja ini sebenarnya terbuka untuk siapa saja yang mau.
Maka dari itu, nggak heran kalau musuh para samurai pun mulai mempekerjakan para ninja. Jadinya karena kenyataan itu juga, bagi para samurai, ninja adalah keberadaan yang dibutuhkan, dibenci, sekaligus ditakuti secara bersamaan. Kemudian yang nggak kalah menarik, bagi kalian yang nonton serial Naruto, pasti cukup familiar lah dengan kata-kata ini. Jonin, Shunin, sama Genin. Jonin paling tinggi, Shunin pertengahan, Genin paling bawah. Itu semacam hierarki di tubuh organisasi ninjanya sendiri ya. Dan tidak seperti kasta di Jepang di periode Edo ya, di mana seseorang tidak bisa naik kasta. Seorang ninja yang punya kemampuan atau berhasil menjalankan misi yang sulit dapat naik kelas. Tentunya dengan berbagai macam keuntungan yang didapat seiring naiknya martabat sekaligus tingkat kesulitan misi yang dijalankan juga. Kurang lebih begitulah. Di sini gue juga mau kasih sedikit fun fact ya. Ini fun fact nomor 2. Ninja itu pasti akan selalu menggunakan pakaian terbilang gelap atau bahkan hitam total ya dari kepala sampai kaki. Ya karena mereka biasanya bergeraknya malam-malam atau di tempat-tempat yang tersembunyi lah gitu kan. Mereka juga akan membawa perlengkapan yang mereka butuhkan di pinggang mereka. Nah, satu lagi, jika membawa pedang, mereka akan membawanya di punggung mereka. Berbeda dengan para samurai yang menyematkan pedang di pinggang mereka. Kenapa? Tentu saja untuk alasan mobilitas ninja yang biasanya akan memanjat dinding dan menyelinap ke tempat-tempat yang sempit. Tahun 1336 sampai 1600, Jepang bisa dibilang adalah era yang penuh dengan gejolak. Enggak berlebihan lah kalau misalnya kita mau bilang saat itu peperangan terus berlangsung alias terus-terusan ada perang. Dan di dalam atmosfer tersebut, skill ninja sangat-sangat vital dan dibutuhkan. Di antaranya ada beberapa masa saat ninja memainkan peranan yang penting, yaitu pada Perang Nambukucho, pada Perang Onin, dan sepanjang periode Perang Saudara atau era Sengoku Jepang. Ninja saat itu dianggap sebagai alat penting yang memberi pengaruh selama periode Sengoku, sekaligus faktor yang dapat membawa destabilisasi bagi seorang daimyo. Itu ya, jadi dibutuhin dan ditakuti secara bersamaan. Di sini muncul satu sosok bernama Oda Nobunaga dan gue udah bikin biografi tentang Oda Nobunaga ya dan lo bisa cek di sini. Setelah ia berhasil menyatukan sebagian besar wilayah di bawah kekuasaannya, ia menganggap bahwa ninja adalah ancaman bagi ambisinya untuk menyatukan Jepang. Segera ia mengalahkan dua markas besar ninja di provinsi Iga dan Koga. Disebutkan juga bahwa Nobunaga dengan mudah berurusan dengan klan Koga dan di sisi lain, klan Iga dapat menyulitkan Oda Nobunaga yang katanya amat jenius dalam peperangan. Ada sebuah kejadian yang kemudian dikenal dengan nama pemberontakan klan Iga atau bahasa Jepangnya Iga no Run. Diceritakan bahwa ninja dari klan Iga diserang dengan cepat dengan kekuatan yang sangat besar, mencapai 40.000 orang. Tidak hanya dengan kekuatan yang besar, Nobunaga juga menggunakan taktik agar pasukannya bisa bergerak cepat mengepung ninja klan Iga. Pengepungan itu juga memaksa para ninja untuk terpapar matahari dan bertarung di bawah sinar matahari. Jelas, itu bukanlah keahlian mereka, karena bertarung dan bergerak di dalam bayangan adalah keahlian mereka. Hasilnya, mereka kalah dan tercerai-berai ke provinsi terdekat juga pegunungan yang disebut dengan Kii. Markas boleh hancur, tapi ninja disebutkan tidak sepenuhnya musnah. Ilmu tentang ninjutsu pun masih dipegang oleh beberapa individu dan sebagian melanjutkan hidup dengan melayani daimyo. Sehingga mereka akan saling bertemu di medan perang jika melayani daimyo yang saling berlawanan. Seperti contohnya sosok ninja yang terbilang paling terkenal dalam dunia perninjaan, Hattori Hanzo. Ia kemudian melayani Tokugawa Ieyasu yang menjadi shogun tahun 1603 dan menjadi salah satu bawahan kepercayaan Ieyasu. Setelah Tokugawa Ieyasu menjadi shogun, efektif membawa sebuah zaman yang disebut dengan periode Edo yang bertahan 250 tahun lamanya. Perdamaian dan stabilitas pada masa itu kurang lebih telah berhasil diraih, membuat para ninja terpaksa harus diam selamanya dalam bayangan. Karena memang mereka tidak dibutuhkan lagi gitu loh. Bayangkan ada sebuah koin. Sisi satunya adalah samurai dan sisi lainnya adalah ninja. Dua profesi yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama, bertarung dalam peperangan. Bedanya, yang satu bergerak di bawah sinar matahari dengan menjunjung tinggi kehormatan, aturan, dan harga diri. Sementara itu, ninja bergerak dalam bayangan. Bisa dibilang bisa melakukan apa saja asal tujuannya tercapai. Karena pada dasarnya shinobi adalah sebuah keberadaan yang harus dirahasiakan, mereka hanya bertarung secara langsung jika diperlukan saja. Nama dan apa yang mereka lakukan tidak banyak tercatat oleh sejarah, berbeda dengan para samurai yang legendanya banyak diceritakan. Meski demikian, klan Koga dan klan Iga adalah bukti kuat bahwa ninja telah meninggalkan jejak atau bahkan menjadi pemain peran terpenting di sepanjang sejarah Jepang. Oke, kita sekarang masuk ke segmen asumsi. Nah, di sini gue mau sedikit nambahin ya tentang asumsi gue soal ninja.
Dan ini benar-benar asumsi, jadi kalau kalian mau dengar, syukur, kalau enggak apa-apa. Cerita tentang ninja udah kalian dapatkan dan terima kasih sudah menonton, kalian terbaik. Tapi kalau misalnya kalian masih mau mendengarkan nih, nah ini asumsi gua aja tentang ninja ya, khususnya untuk hand seal alias segel tangan mereka. Ini kalau misalnya di anime Naruto nih, segel tangan itu pertanda buat jurus-jurus kan, jadi mereka ngelakuin segel, terus nah, kalau misalnya di dunia nyata nih, nggak mungkin banget dong tiba-tiba keluarin jurus air, api, atau semacamnya gitu loh, itu kan nggak mungkin banget. Jadi setelah sedikit penelusuran, gua menemukan yang namanya Kujiin atau 9 formasi segel tangan. Itu adalah sesuatu yang dipraktekkan oleh mereka yang menganut kepercayaan Taoisme dan sebuah agama yang disebut dengan Shingendo. Itu percampuran antara Buddhisme dan Taoisme. Segel tangan itu secara umum nih, mereka lakukan ketika melakukan ibadah sambil merapalkan mantra. Dan karena yang namanya ibadah itu sesuatu yang memberi ketenangan batin dan pikiran, maka di sini adalah asumsi gua. Sebelum seorang ninja melakukan misinya, entah itu pembunuhan atau apapun, mereka akan melakukan segel tangan kemudian merapalkan mantra untuk mencapai ketenangan dan konsentrasi tinggi sehingga misi bisa dijalankan dengan baik. Ya cuma begitu masuk imajinasi kartun, anime dan komik jadinya ya jurus-jurus gitu kan. Segel plus mantra disatuin kemudian bisa manggil kodok entah dari mana gitu. Atau bisa jadi nih karena salah satu pencipta ninjutsu adalah seorang biksu, maka ia dengan sengaja menginkorporasikan segel tangan itu ke setiap ninjutsu. Siapa yang tahu, bisa jadi kan. Jadi kurang lebih begitulah. Of course kalau gua salah mohon dimaafkan. Silahkan komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat lain ya. Dan itu dia episode kita kali ini seputar profesi misterius ninja yang berasal dari Jepang. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Gua doakan sisa hidup kalian dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Amin. Jadi kalau kalian suka videonya silahkan like. Kalau misalnya yang belum subscribe silahkan subscribe kalau berkenan. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.